bagaimana perlakuan fasilitas atas pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan berikat. Yang pertama, yang atas, Bapak Ibu, kalau ada barang impor masuk ke kawasan berikat, maka atas barang tersebut diberikan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Ini istilah-istilahnya tolong diperhatikan, karena seringkali istilah-istilah ini menjadi menjadi soal-soal untuk soal-soal yang cukup membingungkan kita ketika ada soal yang ini dibalik-balik gitu. Misalnya contoh soal sederhana gampang tapi kadang kita sering terjebak. Misalnya fasilitas yang diberikan atas pemasukan barang impor ke kawasan berikat atau ke tempat penimbunan berikat adalah kalau ada pilihan pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, penangguhan bea masuk. Nah, ini sebenarnya sama-sama nggak bayar gitu ya, tapi jawabannya adalah penangguhan bea masuk. Kalau cukai itu pembebasan cukai. Kalau terkait dengan pajak, baik itu pajak dalam rangka impor ataupun PPN, itu tidak dipungut. Jadi penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Ini kalau ada barang impor masuk ke KB. Kalau barang dari lokal gimana? Barang dari lokal masuk ke KB, maka diberikan fasilitas cukainya dibebaskan dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Tidak ada bea masuk di sini karena dari lokal, itu ya. Fasilitasnya hanya cukai dan PPN. Kalau pemasukan barang itu bukan dalam rangka penyerahan, misalnya pinjam atau dibeli dari non PKB, gitu, maka tidak dikenai PPN dan tidak dibuatkan faktur pajak. Nah, kita kembali ke yang impor. Ketika masuk itu semua pungutannya belum dibayar, ada yang ditangguhkan, dibebaskan atau tidak dipungut. Ketika barang ini nanti dikeluarkan lagi ke TLDDP, itu ya, ketika barang ekspor itu dikeluarkan ke lokal, maka pengusaha KB itu harus melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI yang dulu terutang. Ini harus dilunasi. Tetapi kalau pengeluarannya itu dilakukan kepada orang yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk atau pembebasan bea masuk, maka pengusaha KB tetap dibebaskan dari kewajiban melunasi bea masuknya. Artinya juga bea masuknya ikut ditangguhkan atau ikut dibebaskan sesuai dengan fasilitas yang diterima oleh penerima barangnya. Jadi bea masuk, cukai, dan PDRI-nya dilunasi. Selain itu, KB juga tetap harus memungut PPN, gitu ya. Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atas penyerahan barang tersebut dari KB ke pembeli di TLDDP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar perpajakan terkait dengan PPN-nya ya, PDRI itu kan ada komponen PPN. PPN yang telah dilunasi itu nanti menjadi pajak masukannya KB, sementara dengan yang bersangkutan memungut PPN kepada pembeli di dalam negeri, atas pemungutan tersebut yang diterbitkan faktur itu menjadi pajak keluarannya kawasan berikat. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa atau bagaimana cara menghitung pungutan bea masuk, cukai, dan PDRI ketika akan mengeluarkan barang ke KB? Karena ada yang barang masih berupa bahan baku, ada barang modal, ataupun ada hasil produksi yang tentunya harga saat masuk dengan harga saat keluar itu berbeda. Bagaimana cara melunasi bea masuknya? Apakah ikut harga saat masuk atau ikut harga pada saat penjualan ke TLDDP? Kita akan belajar setelah ini, tetapi kita pending dulu, kita lihat yang lokal dulu, barang dari lokal. Kalau ada barang dari lokal masuk ke KB tadi, maka tidak dipungut PPN atau PPNBM.
ketika barang itu nanti yang asal lokal tadi dikeluarkan lagi ke TLDDP, dikeluarkan lagi ke lokal, prinsipnya sama dengan ketentuan di atas. Artinya perusahaan KB juga sama harus melunasi PPN dan PPNBM yang pada saat pemasukannya dulu yang di sini tidak dipungut. Jadi harus dilunasi dulu, sama ini menjadi pajak masukan, dan wajib membuat faktur pajak serta memungut PPN kepada pembeli di dalam negeri. Ini menjadi pajak keluaran. Nah, pertanyaannya tadi kita lanjutkan, bagaimana cara menghitung bea masuk cukai dan PDRI, bagaimana cara menghitung PPN, apa dasar pengenaan pajak dengan PPN ini, gitu ya.